Oke ya, jadi ceritanya ini mau tester. Ini sebenarnya video ketiga. Tadi video 1 baterai habis, belum selesai. Video 2 ada kegagalan config karena mau mematikan GPU-nya nggak berhasil, ngerekam pakai tangan satu nggak berhasil, dan ini adalah versi final. Jadi video 1 dan 2 nggak bakal diupload. Cuman itu aja. Untuk secara config dan yang lain-lain akan dibikinkan sekaligus di sini. Oke, jadi yang digunakan adalah Intel Xeon CPU ya, seri E52697 versi 3. Ini total threadnya itu 56, jadi core-nya 28, jadi total prosesor yang terdeteksi di sini 56 ya. Lalu ini akan full 100% digunakan, full 100%, nggak ada core prosesor yang nggak dipakai, jadi semuanya dipakai. Ini motor dari tadi letak mulu loh, cok, sumpah. Aku nggak video nyampe nunggoni motor itu lungo, sorry ya, tak sempil kayak gini dulu. Jadi pertama ini sebenarnya udah tak download semua, udah jadi config-nya, udah punya walletnya. Jadi pertama harus punya walletnya dulu, Monero XMR ya, XMR wallet. Lalu ini untuk simpelnya yang paling familiar atau banyak udah ada, maksudnya ada di Nanopool. Jadi langsung ketik aja xmr.nanopool.org. Ini ada server poolnya, ada EU, US, dan bla 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 bla. Oke, terus portnya ini, terus caranya adalah klik help-nya, ya kan, di klik help. Nah, muncul nih Monero XMR pool, pool information dan yang lain dibaca saja. Aku sih langsung menuju ke minernya. Pakai nano miner ada V-nya dan XR rig-nya ada V-nya juga. Pilih yang 0 lakunya, pakai XMR Stack RX GPU plus CPU. Ini diklik. Proses instalasinya dia pakai GUI ya. Ini ada simple, ada bla bla bla, ada ini tutorialnya di sini, readme-nya di sini, jadi nggak ada readme txt, nggak ada. Downloadnya nih diklik RStack Monero Random X Miner, download. Yang pilih 7 zip atau zip, pilih salah satunya aja. Ini pakai Linux, jadi CPU-nya saja. Ini ada OpenCL itu buat AMD, dan CUDA miner, ada CUDA itu buat Nvidia. Diklik nih, aku pilih 7 zip, just di download. Hasilnya ini ya, filenya ini, satu folder ini diekstrak ke sini. Ini tak ekstrak ke sini, jebret. Terus ini ada poolnya, sebenarnya udah ada, cuman ini tak hapus saja ya biar clean. Ini diekstrak, jebret, replace. Oke. Step di sini udah oke ya. Ini cepat banget aku bikin tutorialnya, saking gemesnya aku ngeliatnya gitu, pusing ngeliatnya. Dari tadi udah nggak kelar gitu kan. Oke, lalu di sini ada XMR Stack Strip RX ya. Ini yang di double klik. Simple methods-nya aku pilih yang simple. Ini ada mode simple, yes or no, mau simple atau yang advance kayak gitu. Aku pilih simpelnya, pilih yes. Pilih koinnya Monero. Itu ada Monero sama Random Egg loh, nggak tahu ya. Aku sih pilihnya Monero, emang maunya Monero. Yang koinnya scriptnya itu Random Egg, nama koinnya XMR. Poll example-nya, contohnya poll example bla bla bla. Aku pilih yang ke US aja, US1. Paste di sini, terus titik 2, portnya ke port non SSL. Aku nggak pakai XSL ya. Terus wallet itu diisikan dengan username-nya adalah wallet dari Monero sendiri. Aku ambil dari wallet Monero, di paste di sini. Nggak mau sih, cok. Oke. empty atau X, aku klik X.
They support SSL use no if and now. Aku nggak pilih, jadi yes no. Nah, disable test command-nya aku nggak tak cari ya. Tadi sih pengen tak cari, cuman bodo amat lah gitu kan. Oke, dia ada tes, dia melakukan scanning di sistem. Untuk poolnya sendiri, sebelumnya aku kan pakainya ke Asia, terus ini kan Asia ya, aku tadinya pakai Asia, terus ini mau tak kopikan saja ke, aku tadi ada backup datanya di sini pool, karena ternyata dia itu nggak langsung ngedeteksi semua core prosesor, jadi aku mesti ngentry 56 core biar bisa dijalankan miningnya. Nah, ini udah jalan tuh ya, tuh Nvidia itu dapat 100 kilo, jadi ini tak close. Oke, udah jalan seperti itu. Lalu untuk config sendiri, ini cancel dulu. Config sendiri untuk mematikan GPU-nya itu ada di, misalkan di sini ada AMD atau Nvidia, dibuka saja. Lalu tadi aku sebelumnya tuh nggak terlalu perhatiin banget bacaannya, jadi kayak orang kalap karena nggak fokus. Di sini tuh ada tulisannya, if you don't wish to mine with your Nvidia GPU, then use GPU thread configuration-nya conf ya sama dengan 0, ini diaktifkan. Jadi tinggal diketik aja nih. Misalkan ini pindah di sini ya. Ini misalkan taruh sini aja. Ketik begini, ini 0, ya statusnya 0. Nah, begini. Jadi GPU thread configuration 0 gitu, cuman gitu doang. Habis itu dijalankan, dia nggak akan menjalankan GPU modenya. Oke, step sini untuk mematikan GPU selesai ya, clean, nggak bikin nyampe 10 menit aja, terus disimpan. Oke, lalu untuk CPU-nya, prosesornya, di sini ternyata dia nggak ngedetek semua prosesornya. Sini itu kayak random gitu loh, jadi ini nggak semuanya. Oke, ini kalau pakai si ya, ini kelihatan di sini nih. Ini kalau tadi sampai tak cari di sini, ini kan select-nya mana, misalkan di create di sini ya. Ini hanya 36 core yang dipakai, mungkin dia ngambil ke turbo core-nya aja ya. Aku sih nggak tahu ya tadi perbandingannya berapa, nanti mau tak bandingkan juga boleh lah. Oke, ini cuman 36 core yang dipakai, tapi speednya sama loh. Untuk consumption-nya udah tak pasang sini watt meternya. Lalu karena aku udah config, jadi ini tinggal tak copy paste aja ke sini. Config-nya cuman aku ngentri ini ke 100 doang itu tok, sisanya sih sama aja ya kan. Tuh CPU-nya tak load, tak samain tuh ya, CPU-nya dari 0 1 1 2 3 4 5 6 nyampe 50 55 cok, 56 salah ini banyakan. Jadi ada 56 thread yang harus dipakai, karena aku di sini ternyata kelebihan, aku juga baru tahu loh, kan dari 0. Kita hapus dulu ya biar clean, siap. Lalu dijalankan. Oh iya, satu lagi, kalau di Monero di Nanopool itu harus di belakang di poolnya sendiri. Ini kan pool address, terus wallet, belakangnya garis miring itu nama email. Nanti buat apa? Agar bisa difungsikan, ini kan aku tak kasih rig ID-nya mas bro, ini tak tambahkan ini nanti buat ketika apa sih namanya, setting minimum payout, itu penting sekali. Jadi setting minimum payout itu harus ada itu, si punya email itu sebagai password key-nya mengganti. Wah, kalau ini bisa diganti orang-orang ya, biarin aja sih, orang iseng gantiin gitu, karena nggak di password sama IP address sih mining poolnya, mining rignya sendiri itu bahaya sih, yaitu kelemahannya dia gitu. Nah, oke,
Oke, ini udah jalan. Terus untuk menampilkan si hostnya ini berapa hash rate-nya yang dihasilkan, itu di keyboard buka aja command line-nya ini, ditekan H, dia akan munculkan ini 54 dapatnya 54 hash ya, 54. Jadi kalau di kilo aja 5,4 kilo 5,4 kilo hash kan 1000 kan, di sini 10.000 loh, 10 kilo. Ini sebelumnya aku udah mining cuman beberapa menit, jadi jam setengah 1 sampai jam 1. Jam 1 ini ada trial pertama, terus offline buat nyari config, terus tes pakai wattmeter dipasangkan, dapetnya segini. Jadi udah tak tes full core itu ada 5,4, itu udah kayak stabil di situlah gitu. Jadi ini kalau di refresh dapatnya segitu, putus ya. Ini karena nggak muncul hash rate nya. Terus payoutnya adalah minimum 1 XMR sekali itu 4 juta. Itu 4 lama banget men, sebulan itu, bulan setengah kali. Kalau mau menampilkan ketik H lagi 54 paling tinggi. Lalu udah tak hitung power consumption-nya itu adalah sekitar 475 watt buat komputer ini, 475 watt. Aku ada dua komparasi di What to Mine sama di Crypto Compare dengan kecepatan sama. Kalau di Crypto Compare itu daily-nya itu dapat 0,0012 ini. Kalau What to Mine dapatnya 123, nggak jauh beda ya, 123 128 tuh bedanya 0 rupiah tok. Jadi aku anggap ini hitungannya valid. Ini dapatnya berapa gitu, kira-kira segitu. Kalkulatorku mana ya, ini agak lambat komputerku karena full core nya digunakan buat mining. 0,001285 dikali, kalau sekarang itu Monero itu sekitar berapa ya, 4 jutaan ya. Belum lama kan, karena emang lama. XMR 3,8, ini sih dia running di 4 juta karena pasarnya sebelumnya itu adalah di 7 juta sampai 10 juta. Kita ambil 1 minggu aja biar kelihatan, dia pernah nembus 7,5 juta. Oke, kita kalkulasi dengan kondisi sekarang ada 0, ini dikali 4 juta aja biar bulat kan. Sehari 5.000 rupiah bro, sehari 5.000 rupiah, sehari 5.000 ya, dengan 56 core. Ini handphoneku panas banget.